Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa diskusi ini perlu kita lakukan lagi untuk menyamakan persepsi. Untuk menyamakan persepsi dan jalannya pembuktian nanti tidak ambigu, tidak bias. Sehingga setelah perkumpulan ini nanti keluar-keluar lagi. Saya tidak suka seperti itu. Jadi sekalian aja di diskusi ini ada kaedah-kaedah yang kami pegang, ya, termasuk kaedah ini adalah kaedah ilmiah yang sudah diakui bahkan di Al-Azhar, Ustaz, ya, dari guru kita ini. Ya, ini adalah kitab yang menjadi disertasi S3 beliau, judulnya Maradus Sihr, penyakit sihir. Ya, isinya ya janjinjun kata si beliau itu. Ya, katanya janjinjun, halu katanya begitu. Ya mungkin masa sekelas dokter ini dibilang halu, Ustaz, ya. Jadi begini, saya mau menjelaskan dulu dari sisi gaib. Gaib ini kan terbagi menjadi dua secara garis besar, ya. Ada gaib mutlak. Gaib mutlak ya 5 hal yang ada di penutup surat Luqman di juz 21 itu tentang ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, ya, turunnya ghaith, turunnya hujan. Maksud hujan di sini adalah turun rahmat Allah ketika hujan. Hujan itu menumbuhkan atau tidak, atau justru mematikan, atau justru malah menimbulkan musibah. Kemudian apa yang terjadi pada rahim. Nah, yang dimaksud terjadi pada rahim ini adalah yang dicatat Allah melalui perantaraan malaikat-malaikatnya. Karena ada sebagian kaum orientalis, kaum liberalis yang mengatakan Al-Quran masih cacat karena apa? Karena zaman sekarang manusia bisa menciptakan USG dalam 4 dimensi sehingga bisa terlihat. Lah, bukan itu, bukan bentuk janin yang kita lihat. Yang dimaksud gaib, apa yang terjadi pada rahim adalah persaksian janin dan juga apa yang dicatat malaikat tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, dia baik atau buruk. Kemudian tentang apa yang terjadi pada esok hari, ya, dan di mana orang itu meninggal atau kapan orang itu meninggal. Ini mafatihul ghaib yang Allah jelaskan dalam surat Luqman, dan Allah juga firmankan dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan dari sisi Allah lah kunci-kunci kepunyaan Allah, kunci-kunci perkara-perkara gaib. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak ada daun yang jatuh, ya, sampai biji yang meletek di kegelapan malam, yang basah maupun yang kering, kecuali Allah sudah mengetahuinya, tercatat pada kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Nah, perkara-perkara gaib ini yang dimaksud gaib mutlak. Kalau kita berani menjamah atau sok tahu dalam perkara ini, itu bisa masuk ke ranah kahanah. Ini yang terlarang. Bahkan bisa masuk kepada kekufuran, ingkar dan musyrik. Begitu, ya. Nah, gaib mutlak ini pun ada gaib tam, gaib mutlak tam, gaib mutlak yang sempurna. Jadi nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Dan gaib mutlak ghairu tam, gaib mutlak yang tidak sempurna. Seperti contoh tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, ini adalah salah satu rangkaian dari kiamat yang Allah berikan pengetahuan itu kepada rasul-rasulnya yang dia pilih, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Rasul ini kan bukan hanya manusia, ya, termasuk rasul malaikat pun juga diberikan rahasia gaib mutlak yang ghairu tam ini untuk menulis ajalnya, rizki orang yang ada di janin, kemudian apa, amalnya serta nasibnya baik atau buruk, ya. Kemudian ada gaib nisbi atau nama lainnya adalah gaib muqayyad. Muqayyad ini yang relatif. Ada muqayyad bil makan, relatif dengan keadaan tempatnya, ya. Misal Mang Saeb ada di Banten, keadaan saya di Banyumas, gaib bagi Mang Saeb, itu muqayyad bil makan. Ada muqayyad bi zaman, seperti contohnya zaman perang Sabil Diponegoro atau Jenderal Sudirman, gaib bagi kita di zaman sekarang, tapi tidak gaib bagi orang yang sezaman dengan itu. Ada gaib muqayyad bil hududi al hawas, ya.
terbatas karena keterbatasan panca indera manusia. Contoh, bagi anjing, ya, manusia itu baunya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Bagi hidung kita, baunya sama, bahkan nggak bisa membedakan. Bagi kelelawar, ya, bisa memantulkan infrasonik, ya, ultrasonik, paus. Ya, kalau infrasonik untuk memantulkan itu sehingga dia bisa walaupun matanya buta, dengan pantulan itu dia pendengarannya kuat, nggak nabrak. Itu gaib muqayyad dengan keterbatasan panca inderanya. Nah, sekarang pertanyaannya, jin ada di mana? Jin ada pada perkara mana? Gaib mutlak atau muqayyad? Mutlak atau nisbi? Kira-kira di mana, Mang Saib? Nah, di mana, saya tanya dulu. Itu kan penjelasan dari sisi antum. Lanjutkan saja, 3 menit lagi. Baik, saya lanjut aja. Ya. Jadi karena nanti akan saya tunggu jawabannya, ya. Dari sisi inilah nanti akan ada penjelasan lebih jelas lagi terhadap diagnosa yang dituduhkan si Kang Mang Saib ini kita adalah peramal. Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan kalau beliau sudah jawab. Saya rasa sekian cukup. Ya, terima kasih. 8 menit dihabiskan dan sepertinya cukup.